Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan atau membuat kunci jawaban dan skor atau poin untuk soal urean pada Google Formulir. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana cara membuat password dan membuat kunci jawaban dan skor atau poin pada soal pilihan ganda. Nah, dulu sudah pernah ada file ya yang kita simpan, ini namanya percobaan Google Formulir. Nah, ini percobaan Google Formulir. Kalau dulu soalnya adalah pilihan ganda, sekarang soalnya urean. Nah, ini kita sudah membuat, kita buka lagi ini. Nah, ini saya berikan contoh untuk soal urean. Ini soal nomor 1. Kita klik di sini ya. Nah, ini soal nomor 1. Soalnya bisa diberi nomor, bisa tidak, tergantung Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya contohkan yang nomor 1. Ini ibu kota provinsi Jawa Timur adalah titik-titik. Kita buat soal ini. Kemudian soalnya kita aktifkan ini ya, wajib diisi. Nah, ini terus kemudian soal yang nomor 2, ini saya buat ini. Jembatan terpanjang di Provinsi Jawa Timur adalah, kita aktifkan, wajib diisi ini. Terus kemudian soal yang nomor 3, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin x. Nah, ini nanti turunan pertamanya yang ditanyakan, wajib diisi. Berarti ini kalau saya tambahin ya, adalah ini ya, misalnya saya tambahin adalah titik-titik ini, soalnya ini yang nomor 3 wajib diisi, kita aktifkan ini. Terus kemudian nomor 4 ini turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x. Bisa tambahin adalah ini ya, adalah titik-titik, kita aktifkan. Nah, ini soal urean. Kita sudah membuat soal seperti ini ya. Kemudian kalau soalnya sudah jadi, kita klik di setelan. Di sini setelan ini ya. Di setelan. Terus kemudian ini setelan umum. Ini kalau misalnya mau diberi ini ya, ada kumpulan alamat ya, kumpulan alamat email. Ini perlu masuk, ini batasi ke 1 tanggapan. Ini kalau misalnya dibatasi ya kita klik di sini, kalau tidak ya dibiarkan. Tapi nanti kalau misalnya sudah ulangan, ini berarti kita batasi supaya siswa itu masuknya hanya 1 kali, tidak bisa kirim berkali-kali. Terus ini juga yang di bawah ini, kalau misalnya perlu diaktifkan ya diklik, kalau tidak, ini sementara saya biarkan seperti ini. Terus kemudian presentasi, ini juga tampilkan status progres. Ini kalau misalnya mau diisi atau diaktifkan ya diklik di kotaknya ini. Kalau tidak ya dibiarkan. Terus kemudian pesan konfirmasi. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan pesan atau ada tulisan di sini, misalnya terima kasih Anda telah mengirimkan tugas atau yang lain, bisa diketik di sini. Kalau misalnya tidak ya dibiarkan seperti ini. Terus kemudian ini kuis, kita klik. Soal yang kita buat tadi kita jadikan kuis. Nah, kita aktifkan ini kuis. Nah, kemudian yang di bawah ini ada beberapa keterangan ya. Segera setelah setiap pengiriman, misalnya rilis nilai ya, ini kita aktifkan. Terus kemudian yang bawah ini respon, ya, responden dapat melihat, ini berarti nanti siswa ya. Siswa kalau misalnya bisa melihat pertanyaan tak terjawab berapa, jawaban yang benar berapa, nilai poin berapa, ya kita aktifkan seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menghendaki siswa tahu nilainya, berarti yang di sini ini tidak usah kita centang. Misalnya ini berarti nanti siswa
tidak tahu. Kalau misalnya siswa setelah ngirim bisa lihat nilainya, ya kita aktifkan. Nah, misalnya kita aktifkan. Kalau sudah seperti ini berarti kita simpan. Kita simpan. Nah, ini kita kembali ke soalnya. Soal sudah kita jadikan kuis. Nah ini, soal nomor 1. Berarti kita klik di soal nomor 1. Nah ini, ada kunci jawaban. Kita klik di kunci jawaban. Di sini ada daftar jawaban yang benar. Ini tambahkan jawaban yang benar. Berarti nanti Bapak Ibu bisa memberikan alternatif jawaban yang benar. Nah, ini misalnya ini ya, ibu kota provinsi Jawa Timur adalah, nah ini misalnya saya berikan alternatif jawabannya, misalnya Surabaya, ya. Ini terus kemudian yang berikutnya Surabaya, terus yang berikutnya yang ketiga misalnya Surabaya, saya ketik kecil semua ya. Ini Surabaya. Jadi ada daftar jawaban yang benar. Ini mengantisipasi bahwa nanti siswa itu nulisnya bagaimana nulis Surabaya itu. Kalau diberi ini Surabaya huruf besar semua, berarti nanti jawaban siswa juga benar. Surabaya S-nya yang besar, berarti nanti juga benar. Surabaya huruf kecil semua. Jadi ini yang diantisipasi untuk penulisan jawaban siswa. Kalau misalnya nanti siswa tidak menulis seperti ini, berarti tidak bisa dibaca oleh mesin digital ini, berarti dianggap salah. Berarti kita memberikan ini, memberikan alternatif siswa nanti menulisnya bagaimana. Nah, ini. Kalau sudah, ini berarti kita beri poin di sini. Poin, karena saya membuat 4 soal, berarti kalau benar semua 100, berarti saya beri poin. 1 soal berarti 25. Berarti ini sudah. Kemudian kalau sudah, kita klik selesai. Nah, ini sudah selesai. Terus kemudian soal yang nomor 2. Nah, ini. Soal nomor 2. Jembatan terpanjang di Provinsi Jawa Timur adalah ini. Kita klik di kunci jawaban. Nah, ini ada daftar jawaban yang benar. Berarti mengantisipasi tadi. Kita klik di sini, kita tambahkan. Ini saya berikan alternatif jawabannya. Jadi tulisannya ya. Suramadu. Misalnya ini. Terus kemudian yang kedua Suramadu. Terus yang ketiga, ini ada 3 alternatifnya. Suramadu. Nah ini saya ketik kecil ya. Saya ulang nih. Suramadu. Jadi saya memberikan 3 alternatif ini. Sehingga nanti kalau siswa penulisannya seperti ini, berarti bisa dibaca oleh mesin digital. Berarti dianggap benar. Kalau tidak sesuai dengan yang kita tuliskan di sini, alternatif di sini, berarti jawaban siswa dianggap salah. Kalau sudah, ini berarti kita beri poin. Di sini kita beri poin. Ini poinnya 25. Kalau sudah, kita klik selesai. Nah ini. Terus kemudian soal yang nomor 3. Kita klik di sini. Soal yang nomor 3. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin x adalah, nah, di sini kita klik kunci jawaban, kemudian daftar jawaban yang benar, jadi di sini kita tambahkan, nah, ini, nah, kita beri kunci jawaban alternatifnya ya, berarti ini saya tulis cos x, nah, seperti ini. Terus yang kedua misalnya cos X, ini cos X, terus yang ketiga ini cos, ini saya tulis kecil semua ya, yang ketiga alternatifnya cos X. Nah,
Kalau sudah, berarti ada 3 alternatif ini penulisannya, sehingga siswa nanti kalau tulisannya seperti ini, dari ketiga ini berarti jawaban benar. Kalau tidak memenuhi 3 ini, penulisannya berarti salah. Terus kemudian kita beri poin di sini. Kita beri poin 25. Kalau sudah, kita klik selesai. Kemudian soal yang nomor 4, ini kita klik. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x adalah titik-titik. Nah, kita klik di kunci jawaban. Nah, di sini kita tambahkan kunci jawaban di sini ya, alternatif ini daftar ini ya. Jawaban yang benar ini, daftar jawaban yang benar. Turunan dari 3x kuadrat plus 4x. Misalnya ini 3x 3x plus 4. Terus kemudian yang berikutnya ini misalnya 3x plus 4. Jadi untuk alternatif jawaban yang benar ini nanti tergantung ya, tergantung oleh Bapak Ibu, bisa 3, bisa kalau ini saya berikan 2 ini. 3x plus 4, berarti X-nya ini besar. Nah, terus yang kedua, ini X-nya kecil. Jadi nanti siswa kalau menuliskan sesuai dengan yang kita tulis di sini, berarti jawabannya akan benar. Jadi nanti untuk alternatif jawaban yang benar ini bisa 2, bisa 3, atau bisa lebih. Ya, untuk alternatif jawaban yang benar. Kalau sudah, kita beri poin di sini. Poinnya 25 ya, poinnya 25. Kalau sudah selesai, kita klik selesai. Nah, ini soal dan kita membuat kunci jawaban dan poinnya sudah selesai. Kalau sudah selesai, tinggal kita kirim ke siswa atau ke grup siswa. Kita klik kirim, kemudian pilih yang ini Bapak Ibu. Nah, kalau ini terlalu panjang linknya, kita perpendek di sini. Kita perpendek, kemudian salin. Kita salin, kita kirim ke siswa. Bisa melalui grup ya. Misalnya saya kirim ke WA. Ini saya kirim ke WA. Sebentar Bapak Ibu, ini masih berputar. Kita tunggu. Akan saya kirim ke siswa ya, akan kita kirim ke siswa. Ini masih berputar untuk WA ya. Nah, ini sudah muncul WA-nya. Saya kirim misalnya ke siswa ya. Nah, di sini saya kirim ke siswa. Nah, ini link yang saya kirimkan ke siswa ya. Linknya kita kirim. Nah, ini percobaan Google Formulir. Ini link yang kita kirim ke siswa. Kemudian siswa akan membuka linknya ini. Kirim, ya kita buka ya linknya. Nah, ini siswa sudah membuka linknya. Percobaan Google Formulir. Misalnya kita isi, misalnya siswa mengisi ya. Ini passwordnya dari 74 oke. Kemudian masuk ke berikutnya. Ini identitas siswa, misalnya nama siswa dari Star misalnya. Kelas, misalnya ini kelas 12 IPA 5 misalnya. Terus kemudian nomor absen, misalnya nomor absennya 27. Kita isi. Berikutnya kita klik. Siswa akan masuk ke soal yang kita buat. Ini misalnya siswa menjawab ini, ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah, siswa jawabnya misalnya ini. Surabaya. Terus kemudian yang nomor 2,
Ini jembatan terpanjang di Provinsi Jawa Timur adalah, misalnya siswa menjawab, Suramadu. Terus kemudian yang ketiga, siswa menjawab turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin x adalah, misalnya siswa jawabnya cos x. Terus kemudian ini yang nomor 4, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x. Nah, siswanya jawab 3x plus 4. Nah, ini plus 4 ya, plus 4. Ini plus 4. Ini siswa sudah mengerjakan ya, sudah mengerjakan. Kemudian siswa mengirim, kita klik kirim ya. Siswa mengirim. Nah, ini tadi kan siswa boleh melihat skornya ya. Ini siswa boleh melihat skornya. Siswa melihat skornya, kita klik skor. Nah, ini poin total, berarti poin totalnya kan 100. Ini siswa tadi, Heri Alstar tadi, mendapat nilai 75. Nah, kita cek di sini dari soalnya. Nah, ini nomor 1, ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah Surabaya. Ditulis kecil semua. Tadi di alternatif jawaban yang benar ada tulisan seperti ini, berarti benar. Terus kemudian yang nomor 2, jembatan terpanjang di Provinsi Jawa Timur adalah, siswa menjawab Suramadu. Tapi tulisan yang kita buat untuk jawaban alternatif, jawaban yang benar tadi, tidak ada yang seperti ini. Ini bacanya sama Suramadu, tapi kan di alternatif jawaban yang benar yang kita buat, tulisannya tidak seperti ini. Maka ini dianggap salah oleh mesin digital. Jadi jawaban siswa ini salah. Nah, terus kemudian ini yang nomor 3. Nomor 3. Ini turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin x adalah, ini siswa jawabnya ini cos x. Nah, ini benar karena tadi ada gitu ya. Terus kemudian ini yang nomor 4, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x adalah ini 3x plus 4, ini juga benar karena di alternatif jawaban yang benar yang kita buat tadi ini ada. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi ini siswa bisa melihat. Kita juga bisa melihat nanti di drive kita. Jadi di drive kita bisa kita cek. Kita cek di drive kita. Jadi tadi siswa melihat ya. Siswa bisa melihat benar berapa, salah berapa, skornya atau poinnya berapa. Sekarang kita lihat di drive kita yang kita buat tadi. Tadi judulnya percobaan Google Formulir ya. Kita klik. Ini. Sebentar Bapak Ibu, masih berputar ini ya. Ini masih berputar. Nah, ini soal yang kita buat tadi ini, kita bisa mengecek di sini respon. Di respon ini kita klik di respon. Ini ada satu ya, tadi ada satu siswa yang sudah mengirimkan, kita klik di respon. Nah, ini ada satu tanggapan, ini ringkasan pertanyaan, ini individu. Nah, kemudian kita ini ya, kita lihat. Nah, ini pertanyaan tadi. Nah, ini nama siswa yang sudah memberi tanggapan tadi ini. Nah, ini nama siswa. Ini ya, jawaban siswa. Ini ya, ini soal tadi ya. Ini terus kemudian kita lihat, karena tadi individu ya, kita klik di individu. Nah, ini siswa tadi, namanya Heri Alstar, kelasnya ini tadi, yang dikerjakan ini, lah ini nomor 1 benar tadi ya. Terus kemudian nomor 2 salah. Terus yang nomor 3 benar, nomor 4 juga benar. Nah, ini
siswa tahu nilainya 75 dari 100 poin. Nah, ini. Jadi ini Bapak Ibu, kita membuat kunci jawaban dan skor atau poin untuk soal Urian pada Google Formulir. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.